ceritanya dari tahun 85 berdiri, pelanggan tambah banyak, suka dari luar kota, dari anak-anak sekolah, dari pondok-pondok. Jadi banyak pelanggan sama suka masakannya di sini. Dulu dari kandang ayam Mas, dari 80 Mas, 5 tahun saya bangun sudah kelar. Kilonannya harganya paling rendah, di sini paling murah. Beras ya panen sendiri, ikan ya panen sendiri, jadi beda sama yang usaha ini dimulai itu pada tahun 2020. Nah, kenapa kok saya milih koi? Nah, itu kan awal mulanya saya hobi. Jadi iseng-iseng kita pelihara, kok kayaknya mau diperjualbelikan, kok kayaknya menguntungkan. Maka dari itu saya pilih ikan koi. Nah, untuk pemasaran ikan koi di sini itu lingkup dari Solo Raya, terus sampai pun di luar pun juga ada. Jadi saya awal memulai usaha ini dari 2014. Alhamdulillah dengan ini bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kenapa saya memilih ikan gupi? Karena ikan gupi itu mudah diternak dan gampang untuk space-nya. Jadi jika kalian sedikit space, bisa mengembangkan dengan ikan gupi. Untuk pasarnya itu udah meluas, jadi luar negeri, di Indonesia itu udah ramai untuk itu. Ini untuk sejarahnya itu tahun 2015 untuk tenun kejunya, mungkin dari banyak pengrajin setornya di PT Swastama Surakarta untuk konsumsi ekspor. Terus sampai 2018 itu sudah selesai kontraknya, terus kita semua pengrajin berhenti. Tahun 2019 saya cari pasar sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Bu Tumina selaku pemilik usaha PMP. Usaha saya dimulai waktu saya di Palembang pada tahun 2005. Dulu dari harga 2000 dapat 3 biji, hingga sekarang harganya 1.500 per biji. Media pemasaran saya menggunakan WA, keliling desa, dan kadang ada yang mengambil di rumah. Suka duka saya jualan pempek, kalau harga bahan lagi naik
Pelanggan pada protes karena harganya dinaikkan. Untuk pembuatannya sendiri sekarang hanya 200 sampai 300 per biji per hari, tidak seperti sebelum Covid yang biasa mencapai 1000 biji per hari. Kalau saya namanya Pak Bejo, yang punya perusahaan ini namanya Pak Suyamto. Nah, Pak Suyamto sudah meninggal, ini diteruskan namanya Bunda Sri Wahyuni. Ini kan di Taspen, jadi sini semuanya penanggung jawab saya, diserahkan kepada saya. Nah kalau sejarahnya pendidikan ini ya, dulu itu Pak Yamto itu bekerja sebagai pengeboran minyak di Perancis. Beliau udah pensiun, lalu pulang, ingin istilahnya istirahat. Untuk mengisi hari tuanya itu istirahat, main di sini di Desa Janti. Lah kok ini ada pabrik tenun, kok tertarik mendirikan tenun. Jadi ini berdirinya persisnya itu tahun 2013. Langsung jadi pemasaran, semuanya itu di tanggung jawabnya saya. Dan sekarang sudah berjalan. Itu istilahnya kita tinggal menunggu kesabaran. Jadi nggak pakai sales itu enggak. Untuk kita iklan di toko-toko enggak. Dari orang-orang yang beli aja mas. Saya buka internet juga enggak. Makanya kita jaga istilahnya kualitasnya. Jadi masih kerajinan rumah tangga. Dukanya ya kita di bahan baku aja mas. Kita di bahan baku itu agak istilahnya dikatakan sulit enggak, cuman kok bahan baku kok selalu naik gitu loh mas. Kan kalau harga bahan bakunya naik itu kan kita penjualannya juga sulit. Sukanya ya kalau ada laku kayak gini itu seneng, produksi terus saja. Tapi ya nanti susahnya kalau pemesan itu membludak, jadi juga pikiran lah. Perkenalkan, nama saya Ibu Kadarusman, biasa dipanggil begitu. Terus alamatnya di Janti Polanharjo, Klaten. Saya usaha kecil-kecilan, dulunya belum begini, masih buat sedikit, digoreng sendiri, dipasarkan sendiri, dulunya begitu. Terus lama-lama kan kebetulan tempat saya dekat dengan jalan, jadi ada orang mampir beli mentah 1 kilo, 2 kilo, terus cocok, terus pesen banyak. Akhirnya saya yang ngalah, sudah nggak goreng, saya melayani mentah aja waktu itu. Dan sampai sekarang itu mulai tahun 2000. Pemasarannya dulunya pada kesini diambil, terus sekarang kalau dulu ya saya bungkusi 1 kiloan pernah juga. Ada yang lewat, kebetulan kan dekat ini wisata ya di sini, jadi ada yang beli 1 kilo, 2 kilo saya layani. Sekarang pun mungkin kalau ada masih, tapi kebetulan nggak ada. Betulnya dulunya saya pernah usaha macam-macam. Saya pernah itu ayam boiler pernah juga. Itu semuanya nggak berhasil, istilahnya tidak bisa untuk ini, untuk mencukupi kebutuhan keluarga nggak bisa. Terus kebetulan kok ini ada ide, kan kebetulan di teman saya ada usaha rambak berhasil, saya ajar belajar sendiri, terus kok bisa ini, bisa berkembang, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, jadinya saya teruskan sampai sekarang. Suka dukanya ya, kalau sukanya kalau musim panas begini ya mas, itu rambak dijemur cepat kering, jadi tenaganya kan sedikit. Terus dukanya kalau musim hujan
itu jemurnya beberapa kali, jadi tenaganya banyak, labanya kan kurang, itu dukanya. Terus lagi kalau harga bahan baku misalnya gandum dan pati seperti sekarang ini kan harganya mahal banget, lah itu saya kan mengurangi laba banyak.